Teman-teman, pagi hari ini saya tidak memberi materi apa-apa karena saya bukan pemateri gitu. Cuman saya akan menjelaskan beberapa kegiatan kita di bidang kesehatan, terutama di bidang obat-obatan herbal ya. Selama ini apa yang diproduksi Pak Bayu Dinirat yang sudah ada di pasaran. Saya pengen tahu dulu, teman-teman ini yang hadir di sini apa yang dilakukan ketika diri panjenengan atau keluarganya ada yang sakit? Ya, saya lakukan ke dokter aja. Oh, ke dokter aja. Cuman ke dokter aja langsung gitu ya. Anak punya anak kecil dikit-dikit langsung ke dokter gitu ya. Biar praktis. Kadang ke dukun juga. Ah, betul. Berarti dukun lebih hebat. Kadang-kadang manjur ya. Nah. Wah. Jadi memang ada beberapa penyakit itu yang kesembuhannya itu kadang-kadang hanya dengan sugesti aja bisa sembuh gitu loh. Makanya kemarin Pak Bayu bilang bahwa obatnya Pak Bayu itu tidak bisa menyembuhkan. Karena kadang-kadang kesembuhan itu yang paling banyak itu datangnya dari diri kita sendiri. Memang ada beberapa penyakit yang memang harus segera mendapatkan penanganan secara medis. Tetapi sebagai kita orang yang sudah tahu organik atau tahu tentang kesehatan herbal, maka kita harus paling tidak lebih banyak pencegahan. Jadi ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya. Dipleset biar nggak bosen. Jadi cara pencegahannya bagaimana? Apakah teman-teman ini sudah ada yang melakukan pencegahan? Apa Pak? Oh, minum jamu setiap hari. Baru satu orang, ini kan banyak orang. Masih rencana. Masih mendingan punya rencana. Baru satu orang yang punya rencana. Ini yang 40 kemana ini? Makan terong ya. Biar gimana terongnya Pak? Ya. Oh gitu. Oh gitu. Betul. Malah bayar. Rela membayar di herbalnya juga ya. Makanya teman-teman, pentingnya kita menanam tanaman obat atau sayur-sayuran yang bagus untuk keluarga kita. Jangan biarkan anak cucu kita itu terus dimasuki makanan-makanan yang kurang sehat. Kemarin saya ceritakan ada tahun 2023 300 anak Surabaya menderita diabetes. Kenapa seperti itu? Sekarang anak-anak muda di Indonesia ini banyak diracuni. Tahu nggak racunnya dari mana? Ya dari makanan. Dari susu formulanya aja sekarang ibu-ibu lebih nggak mau karena bapak-bapaknya pada nakal gitu loh. Nggak sabar. Nunggu 2 tahun itu udah kayak itu loh. Loh kok bau rokok Pak gitu ya. Bapak nakal. Enggak. Ini Bapak ini ya curhat. Bukan saya. Iya Pak. Kebetulan saya nggak merokok jadi ya nggak bau rokok sih. Kok bau jengkol gitu. Lupa saya tadi ngomong apa lah ya. Oh iya. Jadi
Sekarang banyak makan makanan yang nggak sehat, merebak di mana-mana kafe. Bapak Ibu tahu nggak gula apa yang dipakai? Nah, itu gula-gula yang sangat berbahaya dikonsumsi anak-anak kita dan kita semua. Bahkan banyak dokter-dokter juga yang mengatakan gula-gula itu sangat merugikan kesehatan kita. Dampaknya malah banyak merusak organ tubuh kita, terutama ginjal. 10 tahun yang lalu Pak Bayu pernah mengatakan ke timnya, termasuk saya juga, bahwa ke depan itu bukan hanya rumah sakit besar yang bisa cuci darah. Dulu kalau orang mau cuci darah itu harus ke rumah sakit pusat, bener nggak? Sekarang setiap rumah sakit sudah bisa cuci darah. Ke depan kecamatan bisa cuci darah, betul nggak? Puskesmas. Ini bisnisnya siapa jadinya gitu loh. Lah kalau di tempat saya bisa cuci darah tapi keluarkan dulu campur air. Maka dari itu Pak, Bapak Ibu ini harus jadi pioner. Ujian yang pertama itu bukan menasihati orang lain Pak, diri sendiri dulu. Seperti kita mau bertani, kita membuat pupuk, kasih contoh dulu. Ayo nasihati istrinya yang punya istri, bisa enggak gitu. Istrinya kadang-kadang marut kelapa males, betul enggak? Kemudian dibelikan apa? Nah, sehat enggak? Apakah kita terlalu percaya dengan label? Terserah panjenengan mau terlalu yakin di situ atau bukan, karena label bisa dibuat, tinggal ngeprint aja sama persyaratannya dipenuhi gitu kan. Tapi dari segi kesehatan tetap itu bukan orang Indonesia. Semua sekarang sudah dibuat serba instan. Bahkan bukan bisnisnya orang Indonesia. Sampai air minum aja kita ini masih beli air putih aja, bukan produk kita. Maka dari itu, ketika kita mau menjadi petani yang mandiri di dalam pertanian, kemudian kita punya banyak uang, misalnya hasil dari bisnis-bisnis, setelah itu kita sakit. Biasanya orang yang banyak uang, wis makannya gak itu ya, tiap malam ngopi, begadang, dan lain sebagainya, akhirnya sakit. Nah dari situ ayo teman-teman lakukan hal yang sederhana untuk keluarga kita masing-masing. Saya pengen tahu sudah ada belum ini yang nanam tanaman herbal di rumahnya? Banyak. Banyak apa main rock? Banyak. Banyak jenis. Tapi belum semua ini ya. Apa aja Pak? Beri contoh saya Pak. Serai. Nah itu mah bumbu sayuran. Apalagi sambiloto. Wah, lengkap ya. Enceng kodok. Pernah konsumsi juga? Oh ya, oke, mantap. Nah, kalah kita, mengakui. Saya coba setiap jenis saya lihat di mana-mana dikumpul karena orang sekarang di jalan semua mulai hilang. Ciplukan susah cari dulu banyak.
Ceplukan, susah cari. Dulu banyak. Oke, teman-teman. Kita coba bahas rebusan dulu yang salmanis ya, kemarin dibahas sama Pak KB, tapi mungkin belum lengkap ya. Ada yang sudah pernah membuat salamanis? Belum, baru tahu atau belum tahu? Baru tahu. Sebenarnya salmanis ini adalah sebuah resep yang dibuat Pak Bayu ketika Pak Bayu itu talk show. Kalau kita menyebutnya talk show ya, konsultasi kesehatan itu talk show. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan ya, bisa untuk yang menderita kolesterol, hipertensi, diabetes, fatty liver, itu bisa pakai salamanis. Cara membuatnya cukup mudah sebenarnya. Cuman yang agak susah itu cari pinang mudanya, jambe mudanya. Iya, pakai pinang muda, Pak. Nah, salah satu untuk itu juga bisa. Keset, Pak. Oh. Agak keset berarti habis sabunan, keringatnya hilang. Yang ketawa tahu. Ini tapi kalau produk jadinya ada, Pak. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak pengen ribet bikin ya, bisa beli jadi. Udah beli. Tapi lebih baik ngerebus sendiri aja. Jadi lebih enak. Kayak yang kita minum kemarin tuh buatan langsung kok, itu bukan instannya. Jadi dibuat baru kemarin. Ada pertanyaan tentang salamanis? Oke, untuk pinangnya, jadi buahnya di dalam itu aja ya? Digeprek gitu ya, Pak? Iya, betul. Ya, digeprek gitu terus dimasuk. Jadi bahan-bahannya itu jadi mudah dicari. Maka saya mengajak ke teman-teman semua untuk bahan-bahan ini ayo coba ditanam di tempat kita. Gitu ya. Untuk konsumsi sendiri atau teman-teman kita ini saya punya gitu ya. Ada yang hafal nih bahannya apa aja tadi? Jahe merah, pinang muda, daun salam. Apa yang sudah Anda punya? Daun salam. Wah, itu paling mudah. Kunyit, jahe merah ya. Ya. Kayu manis, ya. Iya. Ya, ini kayu manis Indonesia. Indonesia. Kunyit putih, Pak. Temu putih sebenarnya. Nah, coba cari ditanam, dibudidayakan di sekitar rumah kita ya, supaya kita lebih asik kok. Misalnya setiap pagi kemudian istri kita menyediakan rebusan itu, kemudian kita minum, daripada kita minum kopi kasih gula, mengurangi usia kita. Kita lanjut ya. Ya, temu putih, Pak. Berbentuk kunyit. Warnanya putih. Soalnya kalau nggak ditampilkan agak sulit. Saya menyuruh membayangkan, bayangkan ya gitu. Bentuknya seperti jahe. Terus kalau dibelah bukan putih warnanya, Pak. Agak kuning, tengahnya ada kuningnya, pinggirnya agak putih gitu.
Nggak apa, kita bercanda aja, nggak usah terlalu serius. Nggak dikasih nilai. Kemudian ada yang biasa Pak Bayu sampaikan di dalam talkshow-nya itu rebusan untuk bagian organ yang ada di perut. Ya. Daun sukun, kunyit putih, temulawak, gula aren itu untuk penyakit-penyakit yang menderita lambung misalnya ya. Lambung, asam lambung. Saya lupa malah ini. Daun sukun, kunir putih tadi ya, temu putih tadi, temulawak, kemudian gula aren 1 sendok. Jadi ini untuk semua penderita yang berkaitan dengan isi di dalam perut. Bukan hanya lambung, tetapi di dalam lambung sama perut itu beda. Ya, kalau perut isinya banyak, ada macam-macam di sini. Jadi itu kalau misalnya penjenengan sakitnya misalnya asam lambung, bisa pakai ini. Caranya daun syukurnya 3 lembar, kan daun syukur kan ada kayak jari-jarinya ya, 3 jari gitu cukup, minimal 1 jari. Kemudian temulawaknya 6 cm tapi ambil yang kering. Kunyit putihnya 6 cm tapi ambil yang kering. Kemudian gula aren 1 sendok. Kalau untuk yang menderita gangguan liver, misalnya livernya sakit, udah sering begah, ya sering buang angin gitu, rasa nggak nyaman di perut bagian kanan, itu airnya bukan pakai air biasa, ya, airnya tadi 500 ml ya, setengah liter. Kalau yang asam lambung pakai air biasa, tetapi kalau yang menderita gangguan liver pakai air kelapa. Jadi 1 kelapa dimasukkan bahan, kemudian direbus, ketika mendidih matikan apinya. Jadi di dalam rebusan-rebusan kita tidak menganjurkan rebusan itu dari setengah liter jadi 1 gelas. Itu sangat berbahaya malahan. Jangka panjang bisa merusak ginjal juga. Jadi itu dosisnya jadi tinggi. Daun muda. Kelapa muda boleh, tua boleh. Tidak masalah kalau air kelapanya. Iya betul, direbus sampai mendidih saja. Ini karena nggak ada buku resepnya kalau soal ini. Oh, yang saya tadi belum ada Pak. Ini kita buatkan Pak. Oh ada, oh sudah ada. Oh ya, maksudnya di komputer nggak ada ya. Betul. Mendidihnya yang kita maksud itu kemerengseng gitu loh. Nah, betul. Bukan blekuduk. Pokoknya baru ya itu. Itu yang benar. Jadi bukan mendidih sampai menggumpal itu ya. Ya, betul. Ada yang ditanya soal daun sukun, kunyit putih, temulawak? Gimana? Komposisinya daun sukun 1-3 jari, temulawak kering 6 cm, kunir putih kering 6 cm, gula aren 1 sendok dicairkan. Tapi hati-hati ya, kalau gula aren harus cari yang benar-benar murni. Cari orang yang bisa memberikan yang murni. Kadang-kadang gula aren ada yang cara membuatnya tidak sehat. Ada yang dicampur gif atau apa gitu. Ngeri pokoknya. Tapi ada juga kok yang enggak semua orang itu jahat gitu. Tetap ada
orang baik yang memproduksi dengan apa adanya. Kita harus positif. Bedanya kering dengan basah karena temu tadi ya. Kalau basah itu dipanaskan bisa berubah jadi racun malahan itu. Kemudian kita lanjut, kita perkenalkan produk herbalnya Pak Bayu ya. Suasananya syahdu, pagi-pagi sudah hujan. Ini adalah produk Barong yang Pak Bayu kemarin katakan, yang berfungsi untuk membantu mengatasi antiinflamasi, membantu menstabilkan siklus hormonal, meningkatkan ASI, membantu mengatasi haid tidak teratur. Nah, ada nggak ini istrinya yang haidnya tidak teratur ini? Jadi ini sangat bagus ya untuk anak-anak kita misalnya. ASI nggak keluar diperes mas. Iya guyon ya mas ya, jangan diambil hati. Ya, jadi sebaiknya kalau sudah terlanjur mampet ya enggak bisa. Tetapi ini lebih ke misalnya istrinya mas ini melahirkan, ya kan? Sudah terlanjur melahirkan belum? Oh ya sudah terlanjur. Tapi kalau belum lama sih masih bisa mas ya. Prakteknya karena istri saya juga belum lama saya lahirkan. Saya suruh melahirkan. Kalau misalnya istrinya hamil mau melahirkan, setelah melahirkan langsung suruh rutin minum ini mas, supaya ASI-nya terus produksi, hormonnya supaya stabil lagi, gitu. Karena kalau sudah terlanjur lama nggak keluar ASI, misalnya udah 1 bulan, ya tidak bisa. Jadi jangan sampai berhenti nggak keluar. Nanti agak sulit. Kalau misalnya melahirkan kemudian supaya ASI-nya banyak, minum ini bisa ditambahkan sering-sering membuat sayur katu misalnya. Daun kelor, campurkan ke sayur gitu. Ini bisa. Untuk yang keputihan, untuk ibu-ibu yang sering mengalami keputihan. Jadi menjelaskan keputihan nggak apa-apa ini ya. Nggak bebas. Udah hafal nih bapaknya. Jadi keputihan itu ada beberapa macam. Kalau sudah dia mulai menguning, ini berarti ada yang tidak beres. Menguning, gatal, kemudian berbau tidak enak, itu udah mengindikasikan kalau ada penyakit atau ada yang tidak beres. Ini juga bisa mencegah supaya ibu-ibu ini tidak kena serviks misalnya, atau miom atau kista misalnya. Ini bisa pakai ini. Jadi dia lebih cenderung menstabilkan hormon juga supaya moodnya lebih bagus. Kenapa? Supaya moodnya lebih bagus gitu loh. Menetralkan racun, membantu sebagai anti kanker atau anti tumor. Jadi sekarang penyakit tumor itu kan banyak banget ya, di mana-mana dan jenisnya banyak. Tetapi itu semua namanya banyak itu sebenarnya masih saudara juga ya, namanya tumor kanker itu masih seperguruan. Satu angkatan. Jadi mungkin barangkali nanti menemukan atau mengetahui warga atau keluarga yang mengalami tadi yang saya sebutkan penyakit-penyakit tadi, bisa rutin mengkonsumsi teh barong. Memang rasanya agak sedikit pahit sih. Sedikit pahit. Bahannya saya nggak dikasih tahu banyak, takut saya bikin sendiri soalnya. Bukan. Bahannya ini ada benalu ketepeng.
ketepeng. Ya nggak tahu, pokoknya ketepeng ya. Terus kunyit putih. Kunyit putih. Terus pucuk teh. Terus umbi rumput teki. Tahu? Ada yang tahu umbi rumput teki? Rumput teki nggak tahu? Tuh. Tapi mungkin kalau ini ngolahnya nggak sederhana ya, gimana? Penyakitnya pakai hepatitis apa tadi? Gula darah, paru-paru basah. Jadi itu sudah komplikasi ya. Jadi kalau itu memang harus pakai produk, Mas. Kalau cuma rebus-rebusan kurang bisa. Karena ada diabetesnya, karena orang yang menderita diabetes itu biasanya akan merembet ke mana-mana. Karena sistem imun, kinerja metabolismenya itu jadi tidak seimbang. Itu bisa pakai produk yang namanya Gadok. Ya, Gadok sumber waras. Tampil nasi. Gadok sumber waras. Ya dari sini asalnya itu nama Gadok itu sebenarnya. Gadok itu kan nama dusunnya ini Gadok. Gimana? Iya itu aja tadi. Jadi kalau yang kena diabetes tadi, kalau tidak komplikasi ya, untuk penderita diabetes yang tidak komplikasi, kalau ini tadi kan sudah komplikasi banyak penyakit, makanya butuh ini. Kalau misalnya tidak komplikasi, ini bisa mengkonsumsi rebusan yang teh barong. Tapi saya jelaskan dulu mengapa pakai Gadok ini. Karena semua penyakit yang diderita orang mayoritas, kecuali virus ya, kalau virus itu kan beda. Penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit yang sejenis kerusakan organ itu berawal dari apa yang kita makan. Mengapa dengan Gadok ini? Gadok dia akan memperbaiki pencernaan terutama. Maka walaupun banyak fungsi, di dalam kemasannya ditulis untuk memperbaiki nafsu makan misalnya, pencernaan. Karena ketika dapur kita itu bagus, perut kita bagus, insya Allah semuanya akan jadi bagus. Nah, dari situlah Gadok ini bisa untuk semua penyakit. Sebenarnya biasanya ini tak jelaskan ke paling terakhir, tapi karena tadi masnya ada yang tanya penyakitnya komplikasi, kita jelaskan pakai ini. Kita kembali ke rebusan dulu ya, nanti bisa kembali ke sini lagi. Teh barong, kemudian ada diastrol. Nah ini yang saya katakan tadi. Diastrol ini untuk Bapak Ibu yang menderita penyakit diabetes tadi. Jadi ini dalam bentuk yang rajangan untuk direbus-rebus. Jadi menjadi minuman, tetapi kalau ini tidak bisa dikonsumsi terus-menerus ya. Biasanya orang yang diabetes atau orang yang menderita kolesterol tinggi, diabetes, tensi tinggi, dia akan minum obat terus-menerus setiap hari. Nah, ketika minum Gadok tadi kemudian dikombinasi dengan diastrol ini, insya Allah bisa menggantikan obat kimia
Ya, biasanya obat kimia itu kan menurunkan tensi, menurunkan gula. Ini konsumsinya setelah makan saja. Jadi tidak boleh setiap hari. Beda kalau sal manis itu gantinya ngeteh bisa. Barong tadi gantinya ngeteh bisa. Disajikan setiap hari bisa. Tapi kalau ini hanya pas dibutuhkan aja. Ya, takutnya kalau banyak minum gulanya bisa drop juga gitu. Kalau terus diminum. Jadi ketika gulanya tinggi, minum diastrol setelah makan. Setiap setelah makan minum diastrol. Ya, makan nggak harus 3 kali, Pak. Boleh makan 2 kali aja boleh. Itu lebih sehat. Karena sebenarnya sarapan pagi itu kurang bagus juga. Kita dulu dijajah oleh negara Belanda, diajari makan-makan yang kurang sehat. Sebenarnya sistem metabolisme kita itu ketika jam pagi, di waktu pagi hari antara jam 5 sampai jam 10 atau jam 9 itu saatnya tubuh itu bersih-bersih. Ketika ada yang berlebih dia akan dibuang. Metabolisme kita, sistem pencernaan kita itu belum siap untuk menerima makanan lagi gitu. Tapi karena sejak nenek moyang kita diajari, anak-anak kita juga kita ajari. Kadang-kadang ibu-ibu nggak sabar pagi-pagi anaknya sarapan yang simpel, kasih roti, kasih susu. Padahal itu sangat tidak menyehatkan. Kemudian kasih macam-macam lah pagi-pagi gitu. Yang paling bagus ya setiap pagi itu minum air putih. Air putih yang banyak, hangat. Kalau Bapak Ibu mau, buatkan seduhan dari seledri sama kenikir. 3 pucuk seledri, 3 pucuk kenikir, seduh pakai air termos yang panas bisa. Nanti simpen di kulkas, hidangkan setiap pagi. Minum itu. Kalau kita minum setengah liter rebusan seledri kenikir, kemudian setengah jam lagi kita kencing. Kencingnya banyak. Kadang kalau baru minum sekali itu keruh kencingnya, karena itu dikuras. Kalau yang belum pernah, walaupun itu cuman kayak gitu aja, itu bisa sangat berefek kepada tubuh kita. Kita lanjut. Ada yang tanya soal diastrol? Lanjut ya. Sama. Pakai 500 mili, setengah liter Pak. Itu untuk pagi sore itu cukup. Minumnya setelah makan aja Pak. Ya, kalau gula darahnya normal, stop dulu. Nanti mungkin 2 hari sekali gitu. Sebenarnya ini lebih diupayakan untuk menggantikan, misalnya kan orang diabetes kan selalu minum penurun gula. Ya. Itu tujuannya. Pola makan orang diabetes memang harus total berhenti gula dulu, itu wajib. Berhenti gula. Sebenarnya orang sehat juga harus berhenti gula juga sebenarnya. Makan nasi boleh tapi jam 10 gitu ya Pak. Jam 10 maksimal jam 4 sore. Maksimal. Tetapi lebih baik nasinya juga yang sehat. Ya. Nasinya yang sehat. Nasi organik yang kita tanam sendiri. Makanya kan berkaitan. Misalnya kita menyarankan orang sakit untuk mengkonsumsi sayur-sayuran sehat, makan makanan sehat, tapi kalau hasil tanamannya nggak sehat kan podo wae Pak. Jadi bagaimana supaya nasi itu kadar gulanya bisa menurun? Sebenarnya sekarang ada alat yang kayak Magicom, tapi ketika untuk masak nasi nanti air apa itu kayak tajinnya itu turun gitu. Itu bisa pakai itu. Ada kan yang low karbo itu bisa. Itu bukan promosikan alat orang ya, tapi kita bersyukur itu udah ada alat itu, maksudnya itu lebih baik gitu bagi penderita diabetes. Nasi itu sebenarnya kita makan enggak terlalu karbo itu enggak terlalu banyak
dibutuhkan oleh tubuh sebenarnya. Tetapi karena kebiasaan orang Indonesia saja yang terlalu banyak makan nasi. Yang paling banyak dibutuhkan kan ya misalnya protein gitu ya. Dari telur, daging kayak gitu. Sayuran gitu. Nasi biasanya Pak Bayu menganjurkan untuk makan nasi itu kalau orang sakit ya 10 sendok aja gitu. Banyaki sayurannya kayak gitu, Pak. Tapi enggak cukup ya Pak ya kalau 10 sendok. Hah? Sebenarnya asam urat juga dipengaruhi karena banyaknya sumbatan juga, banyaknya pola hidup yang tidak sehat juga. Ya, mungkin banyak makan makanan yang mengandung gula juga bisa menyebabkan asam urat naik juga. Ada beberapa dokter yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat makanan-makanan yang betul itu bisa meningkatkan asam urat juga. Tapi sebenarnya kalau asam urat sih masih mudah Pak diatasi. Kalau jenengan bisa menghentikan kebiasaan buruk itu tadi 3 bulan insya Allah turun. Gitu. Kayak misalnya daging merah ya yang terlalu banyak. Sebenarnya boleh tapi jangan terlalu banyak. Sering. Nah, kalau besok ya. Jadi memang yang paling banyak diderita masyarakat itu asam urat itu paling banyak. Rebusan seledri kenikir tadi bisa membantu menurunkan kadar purin dalam darah. Itu, menurunkan asam urat itu tadi. Karena dampaknya ini akan banyak. Gimana Pak? Seumur hidup. Kalau rebusan itu toh Pak, seledri kenikir itu seperti halnya kita makan sayur bening tiap hari gitu loh Pak. Kan nggak bahaya toh Pak makan sayur bening tiap hari. Nah, sebenarnya sayur-sayuran itu tidak ada yang berbahaya, tidak ada yang harus dipantang ketika kita masih sehat. Tetapi kalau sudah asam urat tinggi, makan makanan yang kita sebutkan tadi ya langsung terasa, teng gitu. Itu makan besoknya susah digerakkan. Itu. Makanya harus diimbangi minum air putih yang banyak, kemudian olahraga, harus bergerak setiap hari seperti itu. Kita lanjut lagi. Ya. Ya jangan 10 liter Pak. Maksudnya banyak air putih itu dalam batas kewajaran gitu Pak. Ya sesuai berat badan kata bapaknya. Kalau minumnya kita tidak banyak bergerak, kemudian minumnya itu 3 liter yang enggak baik juga. Tetapi dalam batas kewajaran. Ada juga orang yang enggak pernah minum air putih, ada loh Pak. Gitu loh, minumnya teh terus gitu. Tetapi yang namanya kesehatan itu kan ada unsur lainnya Pak. Kita mengatakan seperti ini tidak ada ilmu paten gitu loh. Kita sekedar mengetahui aja ya, karena nggak ada ilmu patennya. Artinya ketika kita mengatakan ke satu orang ini begini sembuh, belum tentu ke orang lain sama. Karena ada unsur yang di atas juga. Ada juga penyakit yang karena banyak pikiran. Nah, ini kan susah dideteksi. Nah, biasanya kalau penyakit-penyakit yang diakibatkan dari banyak pikiran itu lebih ke metabolisme, lebih ke pencernaan. Misalnya kita stres, banyak pikiran, asam lambung naik, dada, ulu hati, sini bagian tengah sini mulai terasa panas, rasa tidak nyaman. Bagaimana cara mengatasi hal itu supaya
kita tidak terkena asam lambung. Ketika kita stres, banyak pikiran, banyak pekerjaan, kurang tidur, sering-sering makan. Ambil nasi 1 sendok, kunyah sampai terasa manis, baru dimakan, ditelan. Kemudian jangan biasakan setelah makan langsung minum. Usahakan setelah makan tunggu 30 menit baru minum, supaya metabolisme enzim-enzimnya bisa bekerja dengan maksimal. Itu caranya. Tapi kadang-kadang kita sulit, kalau di sini keburu acara langsung minum. Tapi kalau saya sudah bisa membiasakan untuk tidak langsung minum, itu udah bisa. Seret, Pak. Kita lanjut ya. Kalau seret ya minum sing akeh, Pak. Kita cuma bercerita. Dinggo karmu ora ya karmu. Oke, kita lanjut ya. Prima. Nah, ini yang ditunggu-tunggu biasanya. Membantu meningkatkan libido pria. Libido itu apa sih sebenarnya? Nafsu. Penyakit mah. Aku nggak mau. Membantu mencegah penyakit kardiovaskuler, meningkatkan motilitas, viabilitas, konsentrasi spermatosa. Sulit ya ini menjelaskannya. Tapi ini biasanya kita sarankan untuk bapak-bapak sih, untuk menjaga. Oh, ada toh yang mas-mas ya? Boleh. Takutnya mas-masnya ini. Jadi ini sangat bermanfaat untuk stamina pria. Jadi ketika mengkonsumsi ini, laki-laki itu bisa keras dan bekerja. Gitu. Ya, beda. Kan ada, jangan bahannya Pak, ini produk jadi soalnya. Jadi ya, wah udah ketakutan ibunya nih, wah. Ada Pak. Soalnya mau di video takut pelanggaran ya. Jadi ini membuat kencang, keras, lebih semangat. Tetapi kalau untuk tahan lama itu butuh konsentrasi ya. Karena jangan lihat saya kecil, tapi teknisnya yang penting gitu. Kalau tahu teknisnya kan biasanya kalau orang Jawa bilang peltu, tempel metu gitu. Itu karena mungkin kebiasaan dari muda itu suka onani. Nah ini sulit. Ibunya ketawa ya. Jadi itu jangan dilakukan. Kadang-kadang kalau jauh dari istri terus daripada nganggur. Udah kelewat. Ya ini yang muda-muda aja berarti. Jangan dilakukan Mas. Loh ini penting kan, walaupun tabu mungkin, tapi kan harus tahu juga. Karena kalau kita melakukan itu orang otomatis gimana caranya biar cepat kan gitu. Biar cepat. Sama aja kita melatih saraf kita setiap hari. Cepet gitu. Padahal kalau ibu-ibu kan nggak suka yang cepet-cepet. Nopo gitu. Langsung tendang. Nah, perlu latihan ya, perlu konsentrasi, kemudian mengatur pikiran kita. Jadi dilatih supaya tidak berpikir ke arah orgasme gitu.
Kalau kita berpikir ke arah orgasme, cepat keluar. Latihan. Penting, Pak. Wes nggak usah ngomong kayak itu. Kalau ini gabungannya Pak, namanya BSM 9. Kalau ini berbentuk rebusan, bisa diminum setiap hari, pagi sore, sangat bagus ya, daripada ngopi atau apa, ngeteh ini lebih bagus di sore hari. Kemudian setiap sore bisa minum BSM 9, tampil. BSM 9 ini untuk orang yang penyakit jantung, kemudian perlemakan, mencegah penyakit jantung. Nah ini kenapa ini bisa berfungsi juga untuk meningkatkan libido, karena laki-laki untuk bisa keras dan bekerja itu tadi membutuhkan saluran darah yang lancar. Ketika minum ini, perlemakan di dalam darah berkurang, lancar, langsung teng gitu. Nah, kolesterol bisa turun juga. Ya, betul. Tetapi herbal-herbal ini bukan obat kuat ya. Beda dengan obat kuat. Kalau obat kuat itu biasanya menyebabkan apa, Pak? Tidak konsentrasi. Berarti Bapak pernah minum? Oh, pengalaman bercanda, Pak. Gimana? Biasanya kan jantung berdebar-debar ya, Pak ya. Saya pernah soalnya. Dulu waktu masih zaman jahiliyah, Pak. Jadi menyebabkan jantung berdebar-debar, kemudian tensi cenderung naik, jangka panjang bisa merusak ginjal. Kalau ini tidak. Ini jangka panjang kita semakin strong, tetapi bukan berarti kita minum terus langsung besok bereaksi, tidak. Kita perbaikan dulu. Minum rutin 2-3 bulan baru. Tanpa minum pun tetap terus. Ajar. Senyum-senyum. Boleh. Bonus 1-1 gambarnya ya. Kita lanjut lagi untuk tehnya. Ada selikir, oh tadi nggak tampilkan. Kalau selikir itu rebusan ya, itu bisa ready kenikir itu aja sih. Tapi ada dalam bentuk jadi. Kita sebenarnya menyediakan orang-orang yang tidak mau menanam, yang malas, orang-orang di kota mungkin yang cenderung nggak ada lahan, yang tidak mau membuat sendiri gitu. Kemudian ada juga luruh. Kemarin saya bahas dengan Pak Bayu itu. Luruh namanya. Kalau luruh itu untuk orang yang menderita penyakit-penyakit komplikasi termasuk tensi gitu. Tapi belum ada gambarnya di sini. Kita lanjut ke BSM 1 dulu ya. Ini produk BSM. Barangkali nanti teman-teman atau saudaranya ada yang membutuhkan, atau barangkali teman-teman di sini juga ikut memasarkan, sangat boleh sekali. Ketika tapi kalau Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah banyak ya cabangnya. Jadi kita setiap kecamatan satu soalnya. BSM 1 tolong ditampilkan. Oh ya, ini BSM 1 Bapak Ibu. BSM 1 ini untuk yang menderita penyakit alergi terutama. Kita biasanya Pak Bayu, memang produknya kan agak multifungsi semua ya, tapi kita fokuskan untuk alergi. Untuk yang menderita autoimun gitu. Sekarang kan banyak nih penyakit-penyakit autoimun. Tiba-tiba sakit yang susah diobati, kemudian disebut autoimun. Autoimun itu banyak. Jadi autoimun itu macam-macam, nyerangnya kemana, tinggal dia nyerangnya kemana, ke apa gitu. Ini yang BSM 1, kemudian ada BSM 2. Tampil Gus.
Operatornya masih sibuk. Nah, BSM 2 ini biasanya kita lebih merekomendasikan ke Bapak Ibu yang menderita penyakit yang berkaitan dengan saraf. Misalnya pasca stroke gitu ya. Kemudian epilepsi bisa. Kemudian penyakit-penyakit yang berkaitan dengan otot, fungsi otot. Biasanya Pak Bayu lebih sering menyarankan ini ke orang-orang yang pasca stroke gitu, untuk kombinasi. Jadi memang kadang-kadang ada beberapa produk yang harus dikonsumsi. Kemudian ada BSM 3. Kalau BSM 3 ini untuk yang menderita penyakit kanker, tapi ini sebagai nutrisi aja kata Pak Bayu. Jadi nutrisi orang yang menderita kanker, termasuk kanker payudara, tumor, kayak gitu. Gambarnya belum bisa tampilkan. Lagi operatornya sarapan malah. Ada yang keluarganya sakit kanker, tumor? Kanker apa, Pak? Keponakan. Kanker payudara juga ya. Iya, Pak. Lipoma itu ya jenis tumor. Jadi kalau lipoma itu lifom itu ya. Kalau lipoma kan ada kanker kelenjar getah bening, ada kalau lifom itu yang benjolan tapi kayak bentuknya kayak telur puyuh gitu. Kalau bisa bergeser nggak, Pak? Maksudnya dipegang itu bisa. Oh, aman. Enggak masalah, Pak. Ya kayak gitu lipom namanya, Pak. Kalau lipoma itu kelenjar getah. Gimana? Ya BSM 3. Tetapi kalau lipom kayak gini, Pak, ya nggak usah dioperasi, Pak. Jangan sering dipegang. Kalau sering dipegang merangsang tambah cepat gitu. Jadi jangan digelinyeri gitu loh, ya betul. Jadi sudah biarkan aja gitu. Kalau dioperasi nanti nyebar, bisa tumbuh di mana-mana benjolannya. Itu. Oh, ambeien. Ambeien itu memang penyakit ketika dioperasi itu yang paling sakit, itu ambeien. Ambeien itu paling sakit. Kalau ambeien itu bisa minum ya namanya BSM 10 tadi bisa. BSM 10 itu bisa. Tapi memang di situ ditulis untuk lambung juga, tapi bisa. Kalau yang lebih tinggi tadi gadok bisa untuk semua sih sebenarnya. Tapi pakai BSM 10 itu bisa karena ambeien itu pembengkakan pembuluh darah di anus. Mungkin karena terlalu banyak makan makanan pedas, mengejan, itu bisa juga mengakibatkan ambeien. Jadi kalau dioperasi sembuhnya lama, sakitnya minta ampun di bagian situ. Susah orang kan jadi mau BAB jadi nggak bisa kan itu. Kalau minum itu bisa 5 sampai 10 tetes 3 kali sehari, Pak. Ya, 3 kali sehari. Jadi stop daging dulu, tidak boleh konsumsi daging dulu ya. Terus perbanyak sayuran yang berserat. Buah boleh, tapi jangan yang asam ya. Jangan yang asam, kemudian pedas total. Daging berhenti total dulu sementara. Sampai sembuh, Pak. Ya. Kalau sudah minum gadok tidak perlu BSM 10. Ya, gadok itu aja udah cukup. Soalnya kita nggak boleh
membuat testimoni, jadi kita menjelaskan aja. Sebenarnya banyak juga testimoni yang semua. Kita dilarang oleh Pak Bayu membuat testimoni. Kalau hernia itu butuh diterapi juga Pak sebenarnya. Hernia itu kan ada jaringan ikat yang robek, kemudian membuat itunya keluar, kayak usus itu keluar. Itu bisa dilakukan terapi. Bisa dilakukan terapi atau menggunakan celana hernia dulu. Ya, nanti setelah sudah menggunakan celana hernia supaya itu tidak turun atau terbuka terus kan. Kemudian Bapak sering-sering konsumsi urat kambing, Pak. Atau kalau sulit urat kambing, urat sapi bisa. Jadi caranya dimasak aja, sering dimakan. Karena saya cuma berdasarkan Pak Bayu ya, ini yang saya sampaikan ini. Karena itu salah satu nutrisinya untuk mempercepat pulihnya jaringan ikat yang robek. Kalau misalnya nggak mau direbus, ada cara lagi. Bagaimana caranya? Rajang kecil-kecil masukkan ke dalam 1 botol BSM 7. Nanti dia akan terekstrak, bisa diminum 1 sendok pagi sore BSM 7. BSM 7 ini kalau untuk ternak yang booster feed itu, kalau untuk ternak. Kalau untuk orang ya BSM 7 itu sebenarnya. Kalau BSM 7 menggunakan air RO, tapi kalau ternak itu prosesnya menggunakan air biasa. Jadi kalau direndam di BSM 7 ini biarkan 3 hari Pak, nanti diminum pagi sore. Bisa kok. Ada juga, kita kan enggak boleh testimoni, maksudnya bisa gitu. Dengan seperti itu bisa. Bisa matang, Bu. Atau dikeringkan. Kalau dimakan iya otot. Urat itu otot. Kayak bakso urat gitu. Kalau yang dimasukkan ke BSM 7 tadi, cari yang kering nggak masalah. Cari di Shopee aja ada kok urat kambing kering gitu. Boleh tambahkan ini Mas Bambang. Kia. Kalau tadi itu yang hernia yang dimaksud. Kalau tadi asupannya berupa urat kambing, sapi atau apapun, kan kita ibarat modelnya nutrisari, dia makan jeruk. Karena kita masalah urat otot kita bermasalah di abdomen, terjadi kelemahan. Kan 2 sisi, maka menguatkan jaringan otot itu kita konsumsi produknya. Ya betul. Dengan usus, otot dengan otot. Iya. Kedua, kalau hernia itu tidak dikuatkan abdomen bawahnya, dia nggak akan pulih. Iya betul. Bagaimana melatih abdomen bawah ini otot bawahnya? Dia suspek jadi 7 pack. Itu yang kita lakukan. Iya. Dia itu dilakukan terapi tadi, Pak. Dilakukan terapi tadi. Karena asal usus saja ada mungkin itu. Iya, betul. Kemudian apa yang nggak boleh kalau misalnya ambeien? Kok ambeien apa tadi? Hernia, ya angkat-angkat berat, mengejan itu enggak boleh. Ya, Pak? Ya. Enggak boleh. Kalau mau cepat salah satu memulihkan secara pulih ya harus dioperasi. Itu tadi kita mengatakan ya alternatif aja gitu. Tetapi sesuatu yang sudah robek kemudian keluar itu ya agak sulit kalau sudah terlanjur parah ya. Kadang-kadang kan ada yang baru nongol dikit gitu. Itu masih bisa pakai celana hernia dilakukan itu kalau pengen cepat operasi. Tapi ada juga yang bisa membaik gitu. Kita lanjutkan BSM 4. Nah, ini BSM 4 ini berfungsi untuk penderita diabetes. Jadi kombinasinya, kalau yang nggak mau ngerebus, ini yang bentuk tetes yang bisa dibawa kemana-mana. Ini minumnya setelah makan aja 5 tetes 3 kali sehari. Ini kalau BSM 4 ini kombinasinya dengan BSM 10 kalau untuk yang penderita diabetes. Nanti kalau misalnya Bapak
ikut jadi reseller kan harus tahu juga ini produknya. Makanya kita jelaskan. Beda. BSM4 lebih dia membantu memperbaiki. Iya. Betul. Kemudian kita lanjut BSM 5. Nah, ini untuk yang menderita asam urat dan kolesterol biasanya. Pak Bayu sering menyarankan produk ini untuk yang menderita asam urat dan kolesterol. Kemarin kayaknya ada yang sakit asam urat ya. Sampai minum obat. Itu darurat aja. Minum obat anti nyeri enggak apa-apa darurat, tapi jangan terus Pak ya. Harus itu sementara aja. Nah, setelah ini harus dirubah Pak pola makannya. Ya, hidup sehat lah. Kita dari sini harus berubah. Kemudian ada BSM 6. Nah, kalau BSM 6 ini cocok untuk anak-anak kita. Biasa kalau BSM 6 ini kan enggak ada rasanya, enggak ada bau. Jadi ini untuk anak-anak kecil. Misalnya kita enggak tahu anak-anak kita jajan apa di luar gitu ya. Ya makan makanannya kurang sehat. Ketika konsumsi BSM 6 ini dia akan membantu memperbaiki metabolisme, kemudian membuang racun-racun yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi ini juga bisa untuk penderita kanker. Kadang-kadang Pak Bayu bikin obat itu enggak khusus ini gitu, bisa. Bahkan ini Pak Bayu menggunakan untuk tetes mata. Tapi kita tidak menganjurkan ya. Yang dilakukan Pak Bayu ketika beliau cerita dia -7 itu, ini yang dipakai. Tapi kita enggak menganjurkan ke orang. Yang dilakukan Pak Bayu ditetesi ini. Tetesi BSM 6, kemudian diterapi. Itu kalau untuk mata, ada terapinya. Biasanya apa Pak terapinya, Pak? Kan tukang terapi. Mata minus. Ya stressing aja ditekan-tekan sini ya. Mungkin ada yang pengen tahu cara terapi untuk bagian mata? Ya. Jadi di mana Pak Potro tadi? Prakteknoterapi Pak Potro. Terapi untuk mata. Nah, sini praktek depan. Ya bisa. Jadi dia mata lelah misalnya ya, dia melancarkan peredaran darah ke mata, melonggarkan saraf-sarafnya di bagian sini aja. Mungkin ada yang mau relawan ada ngacung ngapain? Ada yang mau dicoba? Duduk sini saja. Ini ongkosnya 1,5 juta. Siap. Sebenarnya bukan pakai pulpen ini ya, karena ini kan darurat gitu. Ada alatnya agak. Jadi kalau pulpen ujungnya yang tumpul aja. Ini Pak Poto pakai yang. Jadi di bagian sini digoyang-goyang ini Pak. Bawah 3 kali, atas 3 kali gitu terus 3 kali. Tukang kameranya lagi sarapan ya, belum sarapan dari tadi. Tidak bisa Pak. Ini kita mempraktekkan apa yang dilakukan Pak Bayu loh ya. Kita kalau secara hitungan seperti apa, yang penting kita prakteknya seperti ini gitu aja. Kemudian selain di terapi seperti ini, kita latih fokus Pak. Kita membuat
fokus. Misalnya ada kita buat tulisan atau titik di dalam kertas, kita buat lingkaran, kemudian kita latih fokus. Cara fokusnya gini, kita lihat paling jauh, kemudian didekatkan, mata kita fokus ngikuti sampai buram, kemudian dimundurkan lagi, dekatkan lagi kayak gini sampai buram, mundurkan lagi 10 kali setelah diterapi. Jadi supaya sater, ya betul, itu bisa lentur. Manfaatnya seperti itu. Ini yang dilakukan Pak Bayu ketika beliau yang diceritakan -7. Kemudian juga minum, dibuatkan jus setiap pagi. Jusnya 1 wortel, kemudian 1 tomat, kemudian 3 seledri, kemudian 2 kacang panjang, kemudian pepaya 1 iris, segini gitu. Gimana? Pepaya matang, pepaya mengkel. Gimana Pak rasanya? Perih, sakit. Seger. Monggo silakan duduk lagi. Gimana, sama Pak? Sama. Seledri, wortel, tomat, seledri, pepaya. Kacang panjang, ya pepaya mengkel Pak kalau ada. Jadi jus itu bisa dikonsumsi setiap hari, nggak masalah ya buat jus itu. Pagi sore seperti itu. Cuman ada beberapa Pak produknya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Soal BSM-6 ada yang tanya. Ini multifungsi, bahwa untuk anak-anak sangat cocok karena tidak berasa, tidak berbau. Untuk anak dosisnya di bawah 2 tahun 1 tetes aja, sekali sehari. Sangat awet makanya bisa disimpan di kulkas. Kalau 2 tahun bisa tergantung berat badannya anak ya. Kalau misalnya anaknya gede ya bisa 2 tetes 1 kali sehari. Kalau di atas 5 tahun bisa 2 tetes pagi sore. Saya nggak berasa Pak, ini anak saya aja mau. Karena kita kan ya enggak tahu apa yang dimakan anak kita di setiap harinya ya, daripada terjadi apa-apa kita melakukan pencegahan. Kemudian ini BSM-7, ini yang kalau untuk ternak biasanya di praktek-praktek Pak Bayu menyarankan pakai booster feed. Nah ini booster feednya manusia, katalisnya untuk orang. Dituliskan untuk penderita kanker, tetapi ini multifungsi juga sebagai katalisnya manusia ibaratnya. Dia bisa untuk kanker otak, misalnya meningitis, kanker otak, tumor otak bisa. Caranya gini, tambahkan 2 sendok empedu sapi. Jadi 2 sendok empedu sapi masukkan ke dalam botol, diminum pagi sore. Rasanya jadi asam pahit gitu. Kalau untuk menambah nafsu makan, tambahkan temulawak. Rajangi temulawak kering 6 cm, masukkan. Bisa membuat gemuk kayak Pak Bayu dulu, korban dari ini. Uji coba. Kemudian bisa juga untuk yang belum punya keturunan, sudah lama menikah, belum punya keturunan, minum teh barong, BSM-9 tambah ini, tambah jos. Jadi BSM-7 tambahkan 2 sendok telur kepiting. Telur kepiting yang sudah dibuai, dia berada di dadanya. Ambil 2 sendok, masukkan telur kepiting ke dalamnya. Minum
suami istri setiap sore. Itu untuk yang lama tidak punya keturunan. Kepiting ya pakai lah, jangan cuyu Pak. Cuyu takutnya nanti dia makan gedang goreng. Kepiting laut, kepiting ternak. Kemudian untuk yang mengalami pengapuran sendi, osteoporosis, osteoartritis, itu bisa pakai ini. Caranya tambahkan 1 sendok susu, kemudian 1 sendok BSM 7 dan 3 sendok soda. Soda yang biasa dipakai, soda gembira itu Pak. Minum setiap pagi. Ini untuk pengapuran sendi, lututnya bisa ditekuk, osteoartritis, osteoporosis. Kemudian untuk yang menderita batu empedu. Untuk yang menderita batu empedu bisa blender, masukkan bukan empedu Pak, pakai biji delima Pak. Biji delima 30 gram masukkan di blender, diamkan 3 hari baru diminum. Itu untuk mengikis batu empedu, tapi harus mengurangi makanan berlemak, berminyak, seperti itu. BSM 7, susu sama soda. Ya. Ya, betul. Sodanya aja yang diperbanyak. Ini multifungsi, Pak. Banyak sekali fungsinya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sering masuk angin, perjalanan muntah, mah, pakai BSM 8. Ada lanjutannya. Nah ini BSM 8 untuk BSM 8 ini adalah salam manis tapi dalam bentuk cair. Ada yang bentuk kering, kalau ini bentuk jadi. Jadi dia kombinasi antara salam manis dan BSM 7. Misalnya sering mabuk perjalanan, kerja malam sering begadang, minum ini. Kemudian BSM 9 tadi sudah saya jelaskan, lanjut ke BSM 10. BSM 10 ini utamanya dia juga untuk metabolisme Bapak Ibu. Kalau yang menderita diabetes, mah, asam lambung tadi, ini bisa pakai BSM 10 ini. Kolesterol, darah tinggi bisa. Tetapi kita fokuskan untuk pencernaan tingkat 1-nya. Yang di atasnya ya pakai gadok tadi. Kemudian tadi yang menderita kanker itu kombinasi antara BSM 11 dan BSM 3. Banyak produknya soalnya Pak. Kita percepat aja biar enggak kelamaan. Tampilnya BSM 11. Jadi dari BSM 1 sampai 11 ini Bapak Ibu. Kalau ini kan untuk kanker, untuk kolesterol juga bisa. Sebenarnya ada mirip-miripnya, fungsinya. Nah, betul. Misalnya Bapak Ibu ikut menjual atau jadi reseller. Ya tergantung nanti sakitnya apa. Ya, mendiagnosanya. Jadi kita tidak perlu menjual produk ini seperti dokter, tidak. Kita cukup menjelaskan fungsi dan menyampaikan apa yang disampaikan Pak Bayu saja. Kemudian dari produk-produk ini ada kombinasinya yang jadi satu. Namanya gadok tadi. Pamungkas. Cara pakainya tergantung sakitnya Pak. Kalau misalnya cukup asam lambung, 1 tetes saja cukup. Pakai air biasa kalau asam lambung 1 tetes, mungkin bisa ditingkatkan jadi 3 tetes. Yang ambeien agak banyak Pak, 5 tetes. Ya, soalnya pembengkakan pembuluh darah itu butuh waktu. Ya, sebentar.
Sudah berapa lama, Pak? Oh, sakitnya baru, masih baru. Kalau misalnya diabetes kemudian ada sudah kena ke mata, memang agak sulit, ya, agak sulit. Kalau sudah kena mata, kalau belum, untuk membantu pencegahannya itu bisa kalau minum gadok tadi sama diastrol, Pak. Jadi diastrolnya setelah makan, sebelum makan minum gadok. Tapi dengan pola makan yang saya ceritakan tadi ya. Oh iya, kalau pola makannya memang benar jaga ketat. Apa darinya sempat kita lakukan, sempat naik terus habis itu sudah 2 minggu kita cek langsung turun. Nah kemarin belum lama lagi karena ada keluhan berat lagi dicek naik lagi. Ya. Coba dirutinkan minum ini, Pak. Dengan rebusan-rebusan tadi dilakukan. Diastrol. Itu aja udah cukup sebenarnya. Kalau misalnya nanti minum diastrol gulanya udah turun, stop dulu. Gadoknya terus karena memperbaiki orang kalau diabetes itu sebenarnya kan bisa divonis tidak bisa sembuh ya. Tetapi ada juga, Pak, yang bisa lepas dari obat kimia. Paling tidak membaik kemudian bisa lepas dari kimia. Itu tujuannya. Awali dulu 3 tetes saja cukup, Pak. Soalnya tetap 3 kali, Pak. Itu 1 jam sebelum makan. Ya, sebelum makan. Kadang-kadang orang baru minum 1 tetes saja meredek gitu loh, Pak. Iya, ini agak spesial ya. Iya, karena banyak sumbatan seperti itu. Gimana? 1 saset untuk 1 hari, Pak. 1 saset untuk 1 hari. Ya. Betul. Ya, Mas, tadi gimana? Ya, kalau asam lambung kalau pakai gadok 1 tetes dulu aja saya sarankan. 1 tetes 3 kali sehari. Itu. Perlemakan di jantung. Iya. Tapi bukan fatty liver. Penebalan jantung. Jadi ada gangguan pencernaan juga. Berarti kalau pakai gadok ini 1 tetes 2 kali sehari dulu. Soalnya kalau ada keluhan di jantung itu biasanya cenderung akan reaksinya kadang-kadang gemeter gitu. Gemeter, redek. Jadi mungkin minumnya 1 tetes pagi sore dicoba dulu. Nanti bisa ditingkatkan. Kalau misalnya enggak ada, kalau misalnya tidak ada reaksi yang memberatkan, dinaikkan seperti itu. Mungkin sudah semua ya produknya kita jelaskan. Kita kalau pesan di mana nih? Di depan ada tim, tapi nggak tahu barangnya nggak tahu banyak. Iya. BSM 5, Pak, kalau asam urat. Lah itu rebutan, jangan rebutan. Ibu-ibunya udah kabur semua. Soalnya cuman berapa buat contoh. Nggak bawa banyak, jauh ya soalnya. Pesertanya bapak-bapaknya stoknya banyak, Pak. Iya, itu. Kita nggak. Mah akut bagus, Pak, pakai gadok. Sangat bagus ya. Ya, betul. Banyak sebenarnya orang testimoni, tapi kita pantangan. Iya, pakai gadok.
dia ini nyeri. Kalau seperti itu biasanya harus cek dulu, Mas, apakah kolesterol atau asam uratnya tinggi atau tidak gitu. Ya. Oke, teman-teman ya, sudah kita jelaskan semua.